serta pemberian beasiswa, kami turut andil dalam mencerdaskan bangsa. Memberikan bantuan peningkatan kesehatan seperti melalui penyaluran ambulans dan alat bantu kesehatan, serta pengobatan gratis bagi warga yang kurang mampu. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik dengan revitalisasi pasar, sanitasi umum, membangun jembatan, balai desa, dan lainnya. Membangun sarana ibadah dan melaksanakan aktivitas sosial untuk keperluan beragam agama di Indonesia. Memberikan bantuan sosial untuk mengentaskan kemiskinan, seperti pemberian sembako, pemodalan bagi usaha kecil dan mikro, serta bedah rumah untuk mereka yang kurang mampu. Kami juga turut membantu pelestarian lingkungan hidup, seperti program penghijauan, konservasi tanaman langka, pelepasan ikan, dan banyak lagi, sebagai wujud cinta terhadap alam Indonesia. Zaman memang telah berubah lebih canggih. Demikian juga dengan layanan kami. Namun, di balik gemerlap modernisasi, beberapa hal tidak pernah lekang digerus waktu. Seperti semangat kami untuk melayani setulus hati. Tanggung jawab sosial yang kami emban hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Dan rasa bangga ber-Indonesia. BRI peduli mewujudkan rasa bangga ber-Indonesia dengan memberikan yang terbaik untuk kejayaan Indonesia. BRI melayani dengan setulus hati. Sebuah ujian besar datang, mengubah dunia untuk sementara. Melindungi diri saat ini sama berharganya seperti melindungi orang lain. Kadang kita lupa, ada masalah dalam masalah yang juga butuh solusi segera. Apa yang kita gunakan di wajah justru menghalangi cara bicara mereka dengan dunia. Karena tak hanya lewat isyarat, gerak bibir juga menjadi cara mereka untuk bertukar kata. Helai demi helai benang yang dijahit Ibu Janah dan Ibu Dewi mungkin terlihat sederhana. Dengan hati-hati menjadikan apa yang mereka buat lebih dari sekedar karya. Saat ini kita hanya butuh bergerak dan bermanfaat. Terima kasih untuk ingat kami. Mari saling menjaga. Pakai masker untuk semua hal besar dimulai dari satu langkah kecil. Dengan sepenuh hati membuka jendela dunia dan menjadikannya tempat yang lebih baik lagi. Siap berbagi pada sesama, serta mereka yang membutuhkan hangat uluran tangan. Mengobarkan semangat pantang menyerah dalam berinovasi, sambil mengukir senyum di wajah mereka yang ada di sekeliling kita. Tak lupa mengucap syukur kepada Sang Maha atas semua nikmat yang Ia berikan. Terima kasih telah mengizinkan Hutama Karya tumbuh bersama kalian. Perjalanan kita tak berhenti sampai di sini. Selamat siang sahabat, selamat datang di Teropong TV. Dan dengan bangga, teropongsenayan.com mempersembahkan Teropong CSR Award 2020. Terdengar suara nafas terengah, jeritan tertahan, jiwa meronta, dan batin menangis.
mendorong kami untuk merajut kasih. Warnai jiwa mereka, menyatukan hati dalam sanubari kita bersama. Mari berbagi beban meringankan langkah, mencapai asa, mengejar mimpi, membangun negeri yang kita cintai, Indonesia. Ya, sahabat, selamat siang kembali untuk Anda dan selamat bergabung di Teropong TV siang hari ini bersama saya Nick Wardi dan inilah Teropong CSR Award 2020 yang diselenggarakan langsung oleh teropongsenayan.com. Tentunya untuk penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berjasa melaksanakan CSR di perusahaannya. Dan sahabat, seperti diketahui banyak perusahaan yang telah mendedikasikan diri untuk menjalankan program CSR, sehingga tercipta sustainability, serta hubungan yang erat dengan penerima manfaat. Dan telah terbukti pelaksanaan CSR memberi manfaat bagi perusahaan maupun masyarakat. Dan besarnya peran perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui program CSR ini tentu pantas mendapatkan penghargaan. Dan untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang menjalankan program CSR secara baik, teropongsenayan.com tentunya menyelenggarakan ajang Teropong CSR Award 2020. Dan penghargaan ini diberikan kepada perusahaan terbaik di Indonesia yang memiliki program CSR dan terbukti telah memberi dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan. Baik, sahabat, untuk itu kita akan memperkenalkan di program Teropong CSR Award ini juri-juri yang telah menilai secara langsung berdasarkan data-data yang dikumpul oleh pihak teropongsenayan.com. Dan baiklah, untuk pertama kita akan memperkenalkan para juri di siang hari ini. Yang pertama saya perkenalkan Pak Bambang Susatyo, SCMBA. Beliau ini adalah Ketua MPR RI, selaku Ketua Dewan Juri. Selamat siang Pak Bambang. Iya, selamat siang Pak Bambang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan kemudian Dewan Juri berikutnya adalah Pak Sarman Simanjorang. Beliau ini adalah Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI, dan juga Wakil Ketua Umum Forum CSR Kesos Nasional. Selamat siang Pak Sarman. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Dan kemudian Dewan Juri berikutnya adalah Dr. Mahir Yahya Bayasud. Beliau adalah Ketua Forum CSR Kadin DKI Jakarta. Selamat siang Pak Mahir. Baik, beliau belum bergabung bersama kami. Dan kemudian yang keempat, Dewan Juri yang keempat adalah Bapak Mahmudi Siwi, SPMSI. Beliau adalah akademisi dari Institut Pertanian Bogor atau IPB. Juga belum bergabung bersama kami di siang hari ini. Dan baiklah, itu tadi 4 Dewan Juri untuk Teropong CSR 2020 siang hari ini. Dan selanjutnya kami juga akan memperkenalkan orang dalam ceritanya ini adalah orang dari teropongsenayan.com. Beliau adalah Aryadi Ahmad, Dewan Penasihat Teropong Senayan. Bergabung bersama kami Pak Aryadi. Oke, tidak. Baiklah. Dan kemudian juga saya tidak sendiri dong. Siang hari ini saya bersama Bapak Rihat Wiranto. Beliau ini adalah pemimpin redaksi Teropong Senayan. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Rihat sudah bergabung bersama saya di sini. Baiklah, kemudian sahabat Teropong TV, tentunya pelaksanaan acara Teropong CSR Award 2020 tidak lupa atas kerjasama dengan beberapa perusahaan yang membantu pelaksanaan acara ini. Dan siang hari ini kami akan menyapa, selamat siang untuk Bapak-Bapak atau perwakilan dari PT Telkom Indonesia terbuka. Kemudian juga selamat siang untuk Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu dari PT Telkomsel.
Dan juga selamat siang untuk Bapak-Bapak dari PT Pertamina Persero. Selamat siang, Pak. Iya, kemudian juga saya ingin menyapa dari perwakilan Bapak-Bapak dari PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Iya, selamat siang. Dan kemudian dari PT Bank Rakyat Indonesia Terbuka, selamat siang, terima kasih untuk partisipasinya. Dan tak lupa juga kami ingin menyampaikan terima kasih kepada PT Wahana Otomitra Multi Arta atau Wong Finance Terbuka. Selamat siang, Bapak-Bapak yang mewakilinya. Dan juga selamat siang untuk Bapak yang mewakili dari Food Station Cipinang Jaya. Selamat siang, Pak. Terima kasih juga kami ucapkan kepada PT Hutama Karya Persero. Dan juga kami ingin menyapa perwakilan dari PT Bank Negara Indonesia Persero Terbuka. Selamat siang. Dan kemudian berikutnya saya ingin menyapa perwakilan dari PT Asuransi Adira Dinamika atau Adira Fine Insurance Terbuka. Selamat siang Bapak-Bapak yang mewakili. Dan juga dari Perumda Pasar Jaya. Selamat siang. Dan juga PT Smartfriend Telkom Terbuka. Selamat siang untuk yang mewakilinya, Bapak atau Ibu. Dan yang terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu yang mewakili dari PT Alfamart. Dan itulah tadi perusahaan-perusahaan yang telah membantu pelaksanaan dari teropong CSR Award siang hari ini. Baik, kita akan ngobrol dengan Pak Rihat dulu nih ya sebelum kita lanjutkan acara ini. Namun sebelum itu kita akan berdoa dulu ya. Jadi supaya pelaksanaan TCA 2020 berjalan dengan lancar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara Teropong CSR Award 2020. Untuk melengkapi pelaksanaan acara ini atau seluruh rangkaian acara di TCA 2020, kita akan memutarkan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih sudah bersama-sama kita dengarkan dari lagu Indonesia Raya. Baik, sahabat Teropong TV, kita akan langsung memulai acara Teropong CSR Award 2020 siang hari ini. Dan bersama saya Pak Rihat, selamat siang Pak Rihat, kita akan ngobrol siang hari ini. Ya. Dan terima kasih sudah hadir di sini. Dan pelaksanaan Teropong CSR Award 2020 ini kita laksanakan pada hari ini dengan beberapa kategori tentunya ya. Iya. Dan mungkin Pak Rihat bisa ceritakan apa sih maksud dan tujuan dari pelaksanaan Teropong CSR Award 2020 ini?
Ya, baik, bahwa banyaknya perusahaan yang sudah Ya. menggelontorkan dana membantu masyarakat untuk meringankan beban mereka dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, apalagi yang sekarang kita tahu ada pandemi corona misalnya, yang tentu peran serta dari para pengusaha ini sangat berarti. Tentu saja tidak hanya untuk masalah pandemi corona, tetapi juga banyak bantuan-bantuan yang terus diberikan oleh para pengusaha bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan itu menurut saya merupakan perbuatan mulia yang memang pantas untuk mendapatkan penghargaan dari masyarakat, termasuk dari kami. Oke, jadi itu juga ada beberapa kriteria-kriteria ya, kategori-kategorinya yang sudah dipersiapkan oleh dari teropongsenayan.com ya. Betul. Bisa disebutkan salah satunya, Pak? Ya, kategori penghargaan ini cukup banyak, tetapi bisa saya sebutkan secara singkat ya. Pertama mengenai pengembangan digital e-learning, kemudian ada pengembangan olahraga, kemudian ada pengembangan kesehatan masyarakat, ada pariwisata, kemudian peduli UKM, peduli bisnis berkelanjutan, peduli anak berkebutuhan khusus, peduli masyarakat. Jadi cukup menyeluruh. Oke, itu kira-kira kriteria-kriteria untuk para pemenang award ini ya. Baiklah, kemudian ada program baru nih Pak, di teropongsenayan.com. Program baru ini ternyata katanya ya masih ada hubungan dengan CSR ini ya. Bisa jelaskan? Kami mungkin minta waktu 1 menit barangkali ya untuk menjelaskan bahwa kita memiliki suatu program baru memang yang akan menghubungkan antara perusahaan dengan masyarakat yang membutuhkan. Kita berada di tengah ini sebagai media, kita menghubungkan antara perusahaan dengan masyarakat yang membutuhkan melalui berita yang tetapi berita ini diklik oleh masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau meningkatkan keterlibatan masyarakat di dalam pemberian bantuan, di dalam kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan begitu. Begitu ya. Ya kira-kira begitu. Dan beberapa perusahaan sudah berminat untuk melaksanakan kerjasama seperti ini. Berita berbagi judulnya. Berita berbagi. Oke, jadi begitu sahabat coba mengklik berita dari teropongsenayan.com, di sana nanti juga akan ada semacam otomatis berbagilah dengan orang-orang yang pedulilah gitu ya. Baik, betul. Baik, terima kasih Pak Riyad, dan itu tadi sedikit gambaran tentang pelaksanaan Teropong CSR Award 2020 dan juga sedikit tentang berita berbagi dari teropongsenayan.com. Dan baiklah, sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Dewan Juri, yaitu Bapak Bambang Susatyo. Kami persilakan untuk Pak Bambang untuk menyampaikan kata sambutannya. Ya, baik. Terima kasih Mas Nika Wardi. Yang saya hormati juga Mas Renhat, Pemret daripada teropongsenayan.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya juga menyampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada tim juri yang lain. Ada Mas Arman Simanjorang, Mas Mahir Yahya Bayasud, Mas Solas Budiman Sepinjak, dan Pak Budi Siwi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan hadir secara bersama-sama walaupun secara virtual pada acara Teropong CSR Award 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Saya senama pribadi dan Ketua MPR Republik Indonesia ucapkan selamat kepada para pemenang Corporate Social Responsibility atau CSR Award 2020. Dalam masa pandemi COVID-19, acara pengumpulan CSR Award menjadi momentum yang sangat penting bagi saya untuk menggugah kembali rasa kepedulian kita terhadap lingkungan sosial dan kepedulian dunia usaha terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya menjadi media yang sangat penting bagi kita semua untuk membangun semangat optimisme dalam mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa melalui solidaritas dan kegotong royongan secara nyata. Pandemi ini merupakan
titik balik daripada nilai-nilai kegotong royongan karena solidaritas, dan di mana ketika dunia usaha, UMKM dan seterusnya mengalami kelesuan, maka pundak atau beban daripada roda usaha atau roda ekonomi berada sekarang di perusahaan-perusahaan negara, milik negara atau BUMN. Karena ekonomi dalam kondisi pandemi hanya bergantung kepada pengeluaran belanja negara, dan selanjutnya kita berharap usaha-usaha negara yang ada di BUMN menjadi motor penggerak daripada perekonomian nasional. Kita tahu semua bahwa CSR memiliki peran penting dalam membangun kesadaran dan mendorong partisipasi perusahaan-perusahaan dalam menyelenggarakan demokrasi ekonomi yang dilandasi oleh jiwa kekeluargaan dan bertujuan untuk mewujudkan kemampuan bangsa dan negara. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, perusahaan-perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, melainkan juga kepada masyarakat dan lingkungan. Dan kepada para pemenang CSR tahun 2020, saya berpesan untuk senantiasa terus memupuk rasa tanggung jawab kita dan kepekaan kita terhadap masyarakat dalam setiap kondisi. Dan kepada para partisipan yang belum mendapat award di tahun 2020 ini, saya berpesan agar tetap semangat, optimis, dan terus melakukan langkah-langkah inovatif dalam melaksanakan tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui penganugerahan CSR tahun 2020, mari kita satukan semangat untuk bersama-sama bangkit dari pandemi COVID-19. Dan mari bahu-membahu membangun dan memajukan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Kita harus memiliki dan keyakinan bahwa kita dapat membangun sistem pemerintahan yang kuat dan berkeadilan, demokrasi yang stabil dan berkualitas, serta kehidupan bangsa yang maju dan sejahtera. Semangat persatuan adalah modal utama kita dalam memajukan bangsa dan negara dalam lingkungan global yang sangat dinamis. Demikian, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang dan seluruh partisipan CSR tahun 2020, CSR Award 2020, dan terima kasih kepada ropongsenayan.com dan seluruh pihak yang mendukung, karena mendukung acara ini, dan itu sekaligus menunjukkan kekompakan kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Bersatu itu keren, maju terus Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Susatyo sudah menyampaikan kata sambutannya. Ya, mudah-mudahan ini apa yang harapan dari Bapak Bambang Susatyo menjadi harapan kita semua ya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan pelaksanaan CSR ini di perusahaannya masing-masing. Baiklah, sahabat Teropong TV, dan kita sekarang akan lanjut ke acara berikutnya. Berikutnya kita akan mendengarkan sedikit paparan atau katakanlah pengamatan ya Pak Rihat. Ya, betul. Dari salah satu dewan juri kita siang hari ini, yaitu Pak Sarman Simanjorang. Kita sapa dulu Pak Sarman. Selamat siang Pak Sarman. Beliau ini adalah Ketua DPD HIPI, ya, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta. Kemudian selamat siang, Mas. Wakil Ketua Umum Forum CSR Kesos Nasional. Kemudian beliau juga Presiden Komisaris PT Delta Jakarta Terbuka. Kemudian Presiden Komisaris PT Batu Licin Nusantara Maritim Terbuka untuk siang hari ini. Oke, Pak Sarman, selamat siang. Selamat siang, Mas. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini gini pertanyaan saya Pak Sarman. Soal urgensi atau pentingnya CSR buat sebuah perusahaan. Kalau menurut Pak Sarman, bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mas. Saya sapa dulu Mas Bambang Susatyo, Ketua MPRRI. Selamat siang. Sebagai Ketua Dewan Juri kita pada siang hari ini, pemimpin redaksi, pembawa acara, dan Bapak Ibu dari perwakilan perusahaan yang menjadi pemenang dalam acara Teropong CSR Award 2020.
Pertama, bahwa program CSR ini adalah merupakan bagian daripada kepedulian dunia usaha terhadap berbagai kebutuhan-kebutuhan yang ada di lingkungannya. Jadi kan selama ini jangan sampai perusahaan itu hanya mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungannya, akan tetapi tidak peduli dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Jadi CSR ini tujuannya adalah bagaimana supaya perusahaan itu juga punya kepedulian terhadap pembangunan-pembangunan di sekitarnya. Dan pembangunan ini kan cukup banyak. Tadi misalnya kalau di acara kita hari ini kan ada kriteria-kriterianya, mulai daripada UKM, olahraga, dan lain-lain. Nah, saya juga adalah merupakan wakil ketua umum Forum CSR Kesos Nasional. Ya, ini juga dipayungi oleh Kemensos. Ya, ada Permensosnya nomor 6 tahun 2016, yaitu tentang tanggung jawab sosial bidang usaha dalam penyelenggaraan Kesos. Jadi di sini juga setiap tahun ada penghargaan yang disebut dengan Padma Mitra Award, dan itu langsung diberikan oleh Kementerian Sosial. Tapi memang ini khususnya adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan kepedulian terhadap bidang sosial. Jadi masalah kemiskinan, musik keterlantaran, kemudian kecacatan, keterpencilan, kemudian ketunaan sosial, korban bencana maupun korban tindak kekerasan. Nah, ini bagian daripada kepedulian dunia usaha terhadap bidang-bidang sosial. Dan itu masih banyak yang lain. Ya, apalagi dengan kondisi saat ini kita sangat berharap sebenarnya bahwa mudah-mudahan mungkin CSR ini juga nantinya bisa diberikan juga kepada UKM kita saat ini yang sangat sudah terpuruk, bahkan sudah banyak yang kehilangan modalnya karena hampir 3-4 bulan usahanya tutup, modal yang ada sudah habis untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, mungkin di sini mungkin juga ada kepedulian dari bentuk CSR membantu mudah-mudahan kerja daripada UMKM kita ini, sehingga kita harapkan ekonomi kita ini secara pelan-pelan bisa bertumbuh, karena kita tahu bahwa UKM ini adalah salah satu sektor yang paling memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi kita. Tenaga kerja hampir 96% disediakan oleh UMKM kita. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi kita 60% juga ditopang oleh UMKM. Jadi mungkin juga dalam kesempatan ini ya kita mengajak ya dengan dukungan dan seizin Bapak Ketua MPR misalnya, bagaimana agar dalam pandemi 19 ini mungkin juga kepedulian daripada perusahaan-perusahaan ya untuk memberikan CSR dalam bentuk modal kerja kepada UMKM ini menjadi salah satu yang sangat-sangat kita harapkan. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Sarman Simanjorang. Kami juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi Pak Sarman Simanjorang sebagai Dewan Juri untuk Teropong CSR Award 2020 ini. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Pak Sarman Simanjorang. Baik, kemudian kita lanjutkan sahabat Teropong TV dan kita akan langsung kepada pemenang. Gitu ya Pak Rihat ya, pemenang dengan beberapa kategori yang sudah Pak Rihat tadi sebutkan. Ya. Dan kali ini kita akan langsung mengumumkan pemenang untuk kategori yang pertama adalah e-learning. Ya. E-learning. Jadi Pak Rihat bisa jelaskan ini kategori ini. Ya, baik. Untuk pengembangan digital e-learning ini adalah merupakan penghargaan bagi perusahaan yang telah mengembangkan suatu salah satunya adalah teknologi untuk e-learning yang sekarang sedang tren. Ya, banyak belajar di rumah, banyak bekerja di rumah, dan banyak perusahaan-perusahahan yang sangat concern di dalam mengembangkan salah satunya teknologi, aplikasi, dan edukasi dan seterusnya bagi masyarakat. Nah, inilah yang kita salah satu dari indikator mengapa perusahaan-perusahaan ini mendapat penghargaan sebagai pengembangan digital e-learning. Pengembangan digital. Oke, baik ya. Dan baiklah, sahabat Teropong TV, sekarang kita akan segera mengumumkan. Inilah pemenang untuk kategori pengembangan digital e-learning di Teropong CSR Award 2020. Pengembangan digital e-learning. PT Telekomunikasi Indonesia Persero, TBK.
PT Telekomunikasi Seluler. PT Pertamina Persero. Iya, itu tadi para pemenangnya. Selamat untuk para pemenang untuk kategori pengembangan digital e-learning. Yang pertama, kita sambut pemenangnya adalah dari PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom Indonesia Persero Terbuka. Selamat. Ya, penghargaan untuk Telkom. Iya. Oke, untuk perwakilan dari PT Telkom Indonesia, kami persilakan Bapak Suharsono untuk menyampaikan sambutannya. Halo, kedengaran Pak? Suara Pak? Kedengaran Mas. Kedengaran Pak? Suara Pak? Siap. Bagus, Mas, bagus. Terima kasih. Ya. Yang kami hormati Pak Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, selaku Ketua Dewan Juri, beserta segenap pimpinan Teropong Senayan. Kami mewakili dari PT Telkom menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan manajemen Teropong Senayan atas apresiasi kali ini. Jadi sebagaimana disampaikan bahwa kemajuan ekonomi ke depan akan sangat dipengaruhi oleh digitalisasi atau digital ekonomi ya. Oleh karena itu kami di PT Telkom khususnya unit CSR PKBL secara kontinu dan konsisten terus memberikan dukungan kepada para pelaku UKM di bidang penguatan digital antara lain melalui pelatihan-pelatihan secara digital. Khususnya di masa pandemi COVID-19 di tahun ini yang ternyata semakin mempercepat proses digitalisasi. Untuk itu selama di tahun 2020 ini kami telah melaksanakan pelatihan digital kepada sekitar 800 UKM Pak, dengan materi pemasaran serta materi khusus motivasi pada para UKM kita untuk bangkit di masa pandemi ini. Dan selain melalui pelatihan-pelatihan digital, kami juga terus mendorong dan memfasilitasi para UKM kita untuk melakukan pemasaran-pemasaran melalui media digital online. Kami juga mengembangkan produk-produk platform digital untuk UKM, yaitu Saku ID untuk integrasi marketplace online, kemudian aplikasi Bonum untuk aplikasi point sales dan pembukuan, serta untuk pembayaran kami juga mengembangkan produk link aja. Apresiasi dari Teropong Senayan di bidang digital learning pada kami kali ini tentunya semakin menyemangati kami untuk terus berinovasi dan memberikan dukungan kepada UKM kita khususnya di bidang digitalisasi. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suharsono dan selamat untuk PT Telkom Indonesia atas penghargaan yang kita sampaikan untuk kategori Digital E-Learning. Kemudian untuk pemenang berikutnya, sahabat Teropong TV, yaitu dari PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Oke, selamat untuk Telkomsel sebagai pemenang untuk pengembangan digital e-learning ya Pak Rihat ya? Betul, ya. PT Telkomsel. Telkomsel. Selamat untuk PT Telkomsel. Oke, kemudian kepada Bapak Tubagus Husniyullah, ingin menyampaikan sesuatu untuk siang hari ini, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada yang terhormat, Pak Bambang Susatyo selaku Ketua Dewan Juri, sekaligus juga Ketua MPR Indonesia, dan juga jajaran Dewan Juri yang lain. Saya mewakili Telkomsel, mewakili manajemen dalam kesempatan ini. Terima kasih untuk mengucapkan penghargaan yang setingginya atas apresiasi yang telah disampaikan kepada Telkomsel. Untuk itu, saya perlu menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa yang telah menjadi program-program kerja di Telkomsel yang selama ini telah
membantu begitu besar kontribusinya kepada negara ini. Dalam situasi yang kritis seperti pandemi kemarin, Telkomsel telah membantu hampir 147 kampus universitas yang telah membangun e-learning untuk membantu para mahasiswa bagi para kampusnya. Di samping itu kita memiliki juga program-program digital e-learning yang lain. Sepanjang perjalanan program-program CSR yang telah dilakukan begitu banyak kita lakukan Telkomsel, dan tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami untuk bisa berkontribusi kepada begitu banyak masyarakat dan bangsa ini. Tentunya terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah membantu juga terselenggaranya program-program CSR ini, dan salah satu apresiasi yang telah kami terima dari saat ini yang kami terima dari Teropong Senayan ini, mudah-mudahan juga tetap seperti juga disampaikan oleh kolega kami dari Telkom, ini tetap pastinya akan memacu semangat kami untuk terus berkarya secara berkesinambungan dan mudah-mudahan menjadi hal yang sangat berharga bagi kami ke depannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tubagus Kusjumlah, mewakili dari PT Telkomsel yang sudah mendapatkan penghargaan untuk pengembangan digital e-learning. Kemudian pemenang yang ketiga masih dalam kategori pengembangan digital e-learning adalah PT Pertamina Persero. Oke, selamat ya untuk PT Pertamina, Pak Rihat ya. Kita ucapkan selamat kepada Pertamina yang telah memenangkan penghargaan ini. Ya, kita mewakili dari Pertamina, kita terima dulu nih penghargaannya ya. Baik, selamat untuk PT Pertamina. Dan baiklah, sahabat Teropong TV, dan kita masuk dalam kategori berikutnya ya, Pak Rihat. Ya, baik. Oke, untuk kategori berikutnya. Ada perwakilan Pertamina. Oh, oke. Silakan. Oh, ya, perwakilan Pertamina dari Ibu Dian Hapsari Wirasati. Selamat siang, Ibu Dian. Selamat siang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pialanya, silakan. Apa yang mau disampaikan untuk siang hari ini? Baik, yang terhormat Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, yang kami hormati Ketua dan anggota Dewan Juri Teropong CSR Award. Kami mewakili Pertamina mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada PT Pertamina Persero. Tentunya ini adalah sebagai komitmen kami di dalam menunjang tujuan atau target dari program berkelanjutan pemerintah. Untuk digital e-learning ini, kami yang pertama adalah mengembangkan, terutama pada masa COVID ini, kami mengembangkan bagaimana potensi UMKM kami tetap bisa berjalan, tentunya jangan sampai berhenti, dan peningkatan ekonomi para UMKM kami tetap bisa berjalan. Nah, untuk UMKM kami ini kami berikan tentunya edukasi, sosialisasi melalui platform digital. Kemudian untuk program beasiswa kami juga melalui platform digital juga untuk penerima beasiswa di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah saat ini kami sedang menyelenggarakan kompetisi Sobat Bumi yang terdiri dari kompetisi teori sains dan juga kompetisi proyek inovasi EBT, dan semua dilakukan tentunya melalui digital. Nah, harapannya adalah ini dalam rangka untuk menunjang target dari tujuan pembangunan berkelanjutan tadi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang unggul dan dalam rangka peningkatan kualitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Dian Hapsari Wirasati, dan selamat untuk Pertamina atas penghargaan yang kita berikan ya di kategori pengembangan digital e-learning. Baiklah. Kemudian kita lanjutkan ke kategori berikutnya, Pak Rihat ya. Oke, pemenang untuk kategori berikutnya adalah ini. Kita akan mengetahui kira-kira inilah pemenang kategori untuk Teropong CSR Award 2020 di pengembangan olahraga.
Pengembangan olahraga. Sampai dia sampai enggak? PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sini deh. PT Pertamina Persero. Sama nih kegedean. Kecil. Ya, itulah tadi para pemenang untuk indikator pengembangan olahraga di siang hari ini dalam Teropong CSR Award 2020 ya, Pak Riyad. Iya, benar. Baik. Pemenang yang pertama yaitu dalam indikator pengembangan olahraga yaitu PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Ya, baik. Selamat untuk Indofood. Iya. Oke, perwakilan dari Indofood Sukses Makmur, Ibu Nurlita Novi. Kami silakan untuk menyampaikan sambutannya. Iya, selamat siang Bu Novi. Ya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak-bapak dan seluruh tim dari jajaran redaksi Teropong Senayan atas penghargaan yang diberikan kepada Indofood untuk kategori CSR mengenai pengembangan olahraga. Kami merasa sangat bangga, walaupun sebetulnya kami juga merasa mungkin ada perusahaan lain yang lebih layak daripada kami, tetapi penghargaan ini cukup memberikan semangat kepada kami bahwa kami juga ingin memberikan semangat terutama kepada para atlet nasional terutama untuk menggembirakan, untuk menggelorakan lagi olahraga di tanah air. Itulah kenapa Indofood sangat peduli terhadap kegiatan olahraga, terutama untuk pengembangan untuk mengembangkan olahraga di Indonesia maupun untuk para atlet-atlet yang ada di Indonesia, dan kita berharap supaya olahraga kita tidak hanya cukup populer di Indonesia, tapi juga ada yang bisa sampai terdengar menggelora ke dunia internasional. Iya, terima kasih untuk penghargaannya. Iya, terima kasih Ibu, dan selamat sekali lagi untuk PT Indofood Sukses Makmur dalam indikator pengembangan olahraga menjadi pemenang untuk penghargaan ini ya Pak Riyad. Dan baiklah, untuk berikutnya adalah pemenangnya adalah PT Pertamina Persero. Kembali PT Pertamina Persero dalam indikator pengembangan olahraga. Iya, selamat untuk Pertamina ya Pak Riyad ya. Kami ucapkan selamat kepada Pertamina lagi atas penghargaan sebagai ikut berpartisipasi dalam pengembangan olahraga. Iya, indikatornya adalah pengembangan olahraga. Ibu Dian mau tampil lagi, silakan menyampaikan harapannya. Ya, terima kasih Pak Riyad, terima kasih Mas. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak atas apresiasinya yang diberikan kepada kami dalam rangka pengembangan olahraga ini, karena ini memang menjadi salah satu pilar kami. Pertamina ada 4 pilar untuk program CSR-nya, Pertamina Pendidikan, Pertamina Cerdas, kemudian Pertamina Sehat, Pertamina Hijau, dan Pertamina Berdikari. Tentunya ini semua dalam rangka untuk pengembangan masyarakat dan juga tadi dalam rangka untuk menunjang program berkelanjutan dari pemerintah. Nah, salah satu program kami dalam pengembangan olahraga ini adalah komitmen pembinaan atlet, terutama untuk penyandang disabilitas. Nah, ini harapannya tentunya atlet-atlet ini bisa mengembangkan potensinya dan bisa berkreasi dan mendapatkan penghargaan di dunia internasional, dan mudah-mudahan Pertamina menjadi bagian dari itu. Mungkin itu Mas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tentunya harapan kita bersama Pak Rihat Iya, ya. betul, Jadi betul. pengembangan olahraga tidak hanya dari atlet-atlet yang berprestasi, tapi juga perusahaan yang mendukung ya untuk Iya. pengembangan olahraga ini. Berprestasi di dunia internasional. Supaya lahir apa namanya pemain-pemain yang berkaliber internasional. Betul, betul. Mungkin akan muncul Cristiano Barangkali dari Indonesia gitu ya. Messi-nya Indonesia gitu ya. Iya, betul. Baik. Terima Ya, kasih ya Ibu Dian. Tapi Ibu Dian yang kapan mana lagi ya? Masih ada nih kategori yang Ibu Dian menangkan. Saya masih standby Mas, siap. Oke, standby. Baiklah, kemudian kita lanjut ke kategori berikut ya, Pak Rihat ya. Iya. Oke, untuk kategori atau indikator kesehatan. Ya, kesehatan masyarakat. Inilah para pemenangnya. Silakan. Pengembangan kesehatan masyarakat. PT Pertamina Persero. Ini habis banget tuh. PT Wahana Automitra Multiarta Tbk. Ya, itu tadi sahabat Tropong TV, pemenang-pemenang untuk indikator kesehatan masyarakat ya, Pak Rihat ya. Nah, ini sebelum kita menampilkan penghargaannya, indikatornya itu apa saja untuk kesehatan masyarakat ya, Pak Rihat? Itu lupa menyampaikan. Ya, saya kira sangat relevan ya, apalagi pada saat sekarang di mana ada pandemi corona yang menghantui kita katakan begitu, dan saya lihat banyak sekali perusahaan yang terlibat langsung membantu masyarakat dalam berbagai macam cara, membangun sarananya, membantu masker, membantu obat-obatan dan seterusnya. Ini merupakan suatu langkah nyata dari para pengusaha untuk membantu pemerintah mengatasi masalah pandemi. Tentu ini salah satu faktornya, salah satu indikatornya. Tentu masih banyak lagi, tapi yang jelas ini merupakan suatu tindakan mulia dari para pengusaha yang harus kita berikan penghargaan. Oke, baiklah itu tadi ya. Dan jadi kita sudah umumkan pemenang untuk pengembangan kesehatan masyarakat kembali PT Pertamina sebagai pemenangnya untuk siang hari ini. Selamat kembali untuk PT Pertamina. Ya, selamat. Terima kasih. Pertamina. Oke, Ibu Dian. Oke, Ibu Dian silakan. Tips lagi. Baik, terima kasih Mas. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas apresiasinya kepada kami. Sebenarnya poinnya adalah bukan penghargaannya, tapi bagaimana terutama pada masa COVID ini kami bisa turut memberikan kontribusi di dalam penanganan COVID ini, Mas. Tadi kami ada pilar Pertamina Sehat, tentunya harapannya kami bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap kesehatan masyarakat. Kami ada program Sehati Sehat Ibu dan Anak, ini dalam rangka supaya baik ibu maupun anak di desa-desa terutama di ring 1 kami itu mendapatkan kesehatan, baik kesehatan gizi, kemudian juga terhadap kadar-kadar kesehatan tersebut. Alhamdulillah kami pernah mendapatkan apresiasi juga di dalam pengentasan stunting, Mas, karena di beberapa lokasi itu kami lihat masih ada kasus stunting, dan alhamdulillah kami bekerja sama dengan Puskesmas dan Posyandu setempat, itu kami mencoba untuk mengendalikan dan mengurangi untuk gejala stunting. Kemudian pada saat masa COVID ini kami juga bekerja sama dengan kader Posyandu, tentunya tidak mudah untuk mengumpulkan para ibu dan anak di dalam kegiatan-kegiatan Posyandu, sehingga kader-kader Posyandu lah yang terjun ke lapangan untuk mendatangi masyarakat. Nah, di sini kami juga turut membantu untuk memberikan peralatan APD. Harapannya adalah tadi kami menjadi bagian di dalam penanggulangan kesehatan dan juga dalam rangka mensupport pemerintah di dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Mungkin itu Mas Pak Riat, terima kasih. Iya.
Baik, terima kasih Bu Dian. Itu tadi harapan dari PT Pertamina atas pengembangan kesehatan masyarakat ya Pak Rihat ya. Betul. Dan wajar dong kita memberikan penghargaan kepada mereka ya, sebagai sudah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ya. Betul sekali. Baik, kemudian pemenang berikutnya adalah PT Wahana Auto Mitra Multi Arta atau WOM Finance terbuka. Selamat untuk WOM Finance. Ya, kita ucapkan selamat kepada Wahana Auto Mitra. Iya. Selamat siang Pak Edwin Syahril. Sudah bergabung bersama kami untuk menyampaikan sambutannya, silakan. Ya, selamat siang Pak. Iya, silakan. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Rihat Wiranto sebagai pemimpin umum atau pemimpin redaksi, kemudian Ketua Tim Juri Bapak Bambang Susatyo selaku Ketua MPR juga, dan seluruh tim Teropong CSR Award 2020 atas apresiasinya kepada WOM Finance dalam kategori pengembangan kesehatan masyarakat. Semoga dengan adanya penghargaan ini, WOM Finance semakin baik lagi dalam melaksanakan kegiatan CSR, baik pada kategori kesehatan maupun kategori lainnya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edwin Syahril, wakil dari PT WOM Finance terbuka. Baik, selamat untuk PT WOM Finance. Dan baiklah, sahabat Teropong TV, kita lanjutkan kembali untuk memberikan penghargaan di Teropong CSR Award 2020 ini, Pak Rihat ya, siang hari ini. Dan ini kali ini kita akan memasuki kategori pariwisata. Nah, ini indikatornya seperti apa nih, Pak Rihat? Ya, ini ada yang menarik bahwa pariwisata akibat pandemi katakanlah sekarang ini terganggu ya. Orang kunjung ke tempat wisata itu bisa terganggu. Tapi ada suatu pendekatan baru menurut saya bahwa orang-orang sekarang juga bisa daring misalnya. Jadi ada kemajuan di dalam wisata daring misalnya. Tapi yang jelas peran dari para pengusaha di dalam mengembangkan kembali pariwisata supaya bisa itu kembali dan bisa menjadi devisa buat Indonesia, menghasilkan devisa buat Indonesia. Ternyata sangat besar peran mereka. Karena itu pantas untuk mendapatkan penghargaan. Baiklah, langsung saja. Dan inilah sahabat Teropong TV pemenang untuk kategori indikator pariwisata. Pemenangnya adalah pengembangan pariwisata. PT Telekomunikasi Seluler. Di YouTube ya. Akhir-acara ya. Pertanyaan PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK. Iya, itu tadi para pemenang di Teropong CSR Award yang hari ini dengan indikator atau kategori pengembangan pariwisata ya Pak Rihat ya. Ya, seperti disampaikan Pak Rihat tadi, dan itulah pemenangnya. Dan pemenang yang pertama kita ucapkan selamat untuk Telkomsel ya, Telkomsel PT Telekomunikasi Seluler. Ya, selamat untuk Telkomsel. Iya, selamat ya untuk Telkomsel, dan kami minta untuk Pak Tubagus untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rihat dan rekan-rekan redaksi di Teropong Senayan dan juga rekan-rekan yang hadir di acara ini. Saya tentunya dalam kesempatan yang khusus ini mewakili juga rekan-rekan dari tim networknya Telkomsel, Direktorat Networknya Telkomsel yang telah begitu bekerja keras hingga ke pelosok negeri untuk betul-betul mengkoneksikan seluruh pelosok yang ada di wilayah negara Indonesia ini. Dan tentunya yang paling penting yang perlu dicatat di sini adalah semangat merah putih yang ada dalam diri mereka yang membuat mereka hingga harus menerobos begitu banyak rintangan
antar pulau, masuk ke hutan, dan sampai gunung-gunung gitu. Jadi ini ada sebuah hal yang sangat luar biasa, sehingga kami hampir memenuhi seluruh coverage yang ada di kepulauan negara ini. Jadi ini saya dedikasikan juga untuk teman-teman dari network, dan tentunya tidak terlepas juga terima kasih atas apresiasi yang disampaikan kepada kami semua, dan kita harapkan dengan semangat merah putih tadi kita terus berkarya untuk Indonesia yang kita cintai ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bagus ya, yang sudah menyampaikan sambutannya untuk pemenang dalam kategori pengembangan pariwisata. Dan kemudian pemenang berikutnya adalah dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Terbuka. Ya. Selamat pada Bank Rakyat Indonesia. Iya. Oke. Jadi kita saja mewakili ya Pak Rihat ya, untuk menerima award ini, piala dan juga piagam. Terima kasih untuk PT Bank Rakyat Indonesia Terbuka, dan sekali lagi kita ucapkan selamat untuk memenangi kategori pengembangan pariwisata. Baiklah, sahabat Teropong TV, kita akan lanjutkan kembali ya untuk mengumumkan pemenang-pemenang dalam kategori lainnya di Teropong CSR Award 2020 ini. Tetapi, nah ini menarik untuk Anda yang telah mengikuti kami di channel YouTube Teropong TV dan juga di Zoom tentunya ya. Dan ada kuis untuk Anda semuanya. Dan kuis ini syarat-syaratnya adalah Anda wajib follow Instagram teropongsenayan.com di @teropong_senayan. Lagi di @teropong_senayan. Kemudian wajib subscribe di YouTube kami Teropong TV, gitu ya. Dan di akhir acara nanti kita akan umumkan pemenangnya. Oke, sekarang kita masuki kuis yang pertama. Kuis yang pertama ya, pertanyaan adalah siapa Ketua Dewan Juri Teropong CSR Award 2020? Pertanyaan mudah. Ya, mudah banget. Pertanyaan mudah dan ada yang menarik. Ada yang menarik. Iya. Siapa Ketua Dewan Juri Teropong CSR Award 2020? Nah, cara menjawabnya Anda bisa tulis jawaban di kolom komentar acara ini, ya. Tulis jawaban di kolom komentar di acara ini, kemudian sertakan ID Instagram, nama akun Instagram, kemudian pastikan akun Anda tidak dikunci. Dan pengumuman pemenangnya akan kita umumkan di akhir acara di Instagram Teropong Senayan. Ya. Dan bagi pemenang, kita akan hubungi melalui DM Instagram. Itu saja ya, jangan sampai Anda lewatkan. Ada pertanyaan berikutnya nanti di kuis berikutnya tentunya. Baiklah, sahabat Teropong TV, kita akan lanjutkan kembali acara penghargaan Teropong CSR Award 2020 tentunya setelah yang satu ini. Kita akan kembali lagi. Assalamualaikum. Aduh. Bu, kenapa Bu? Ini lagi nongkrong aja nih, nunggu orderan Bu. Insya Allah mudah-mudahan banyak rezeki, lancar, berkah buat kita Bu. Enggak. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi OMG. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita ralat. Siang Mbak. Iya Pak. Saya dapat voucher dari Alfamart. Iya Pak, betul. Bisa ditukarin dengan apa aja Mbak? Vouchernya bisa ditukar dengan beras dan mie instan. Barangnya ada sebelah mana ya Mbak? Kebetulan di sebelah sana Pak. Iya Mbak. Iya, sama-sama. Oh, suara iklan kok. Tapi nggak ada pemenang. Buat saya. Dengan keadaan seperti ini, penghasilan ojol sangat jauh sekali menurun. Yang tadinya kita seharian bisa membawa... Kita tetap di kuis pertanyaan kedua kita umumkan kalau pemenang akan kita umumkan di Instagram ya. Oke. Dan diberikannya sembako ini kepada kami. Nanti begitu ngomong
sekali Saya ngomong seperti itu. saat keadaan yang sulit. Kami bisa memberikan kepada keluarga kami untuk kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah saya sangat bersyukur banget dan saya sangat terima kasih sekali dengan Alfamart yang peduli dengan kami driver Gojek. Waduh, Pak, sangat membantu banget nih Pak buat keluarga saya nih Pak nih. Iya, apalagi dalam keadaan begini nih Pak. Orderan sepi, ada COVID-19 gitu. Ini sangat membantu sekali Pak buat keluarga saya. Harapannya semoga nih keadaan begini nih COVID-19 cepat berlalu lah gitu. Saya juga ngucapin semoga dapat keberkahan buat Alfamart dan Alfamart juga terutama ojol. Terima kasih Alfamart. Baik, sahabat Teropong TV, kembali di Teropong CSR Award 2020 dan tentunya masih bersama saya Nick Wardi dan juga dari pemenang Pak Rihat. Ya. Pak Rihat, kita masuki untuk pemenang kategori berikutnya ya, Pak Rihat ya. Dan sekarang kita akan memasuki langsung nih. Ya. Tapi sebelum itu Pak Rihat, untuk yang kuis tadi, ya, kembali kami umumkan, Anda bisa menjawab kuis dengan pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Dan pengumumannya nanti kita akan umumkan di Instagram Teropong Senayan. Iya. Jadi tunggu saja ya. Iya, betul. Tunggu aja ya nanti ya. Kita akan umumkan di Instagram Teropong Senayan, yaitu di @teropong_senayan. Iya. Oke, itu untuk quiz. Tapi jangan kemana-mana, nanti ada pertanyaan lagi yang kedua ya. Oke. Baiklah, sekarang kita masuk ke kategori UMKM ya Pak Rihat ya. Peduli UMKM. Peduli UMKM. Oke, ini gimana lagi nih indikator jadi? Ya, ini perusahaan juga peduli sekali UMKM, khususnya ketika kita di kemerosotan ya saat ini. Banyak kemerosotan jualan, di omset ya. PSBB. Betul. Dan sebelumnya juga perusahaan banyak membantu. Jadi di zaman sekarang ini saya lihat pengusaha makin banyak membantu UMKM. Dan itu menurut saya suatu yang perlu mendapat penghargaan dari masyarakat maupun dari kita. Baik, itu dia ya. Itulah indikatornya ya. Salah satu indikatornya untuk kategori UMKM. Dan sekarang kita akan menyaksikan. Inilah para pemenang untuk kategori peduli UMKM. Peduli UMKM. PT Telekomunikasi Indonesia Persero, TBK. PT Indofood Sukses Makmur TBK. PT Wahana Otomitra Mobiarta TBK. PT Pertamina Persero. PT Bank Rakyat Indonesia Persero, TBK. PT Food Station Cipinang Jaya.
PT Utama Karya Persero. Iya, itu tadi para pemenang untuk kategori peduli UMKM ya. Ada 8 perusahaan ya, Pak Rihat ya. Banyak perusahaan yang memang sedang gencar membantu UMKM. Betul. Bagus. Oke, yang pertama kita ucapkan selamat untuk kembali PT Telkom Indonesia untuk kategori peduli UMKM. Selamat kepada Telkom. Pak Suarsono, mau di sana? Ya, silakan, ya Pak. Pak. Iya, silakan Pak. Ya. Ya, silakan Pak Suarsono. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, selaku Ketua Dewan Juri, segenap Dewan Juri dan pimpinan Teropong Senayan. Puji syukur Pak, kami mewakili Telkom. Sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada manajemen Teropong Senayan atas apresiasi kali ini di bidang kepedulian UKM. Sekaligus izin Pak, kami melaporkan kami dari Telkom selaku BUMN melalui unit CSR PKBL secara kontinu, konsisten, terus memberikan dukungan kepada para pelaku UKM kita. Di mana sejak tahun 2001 Pak, kami melalui program PKBL telah memberikan bantuan permodalan usaha kepada 150.000 UKM Pak, dengan total nilai permodalan 3,9 triliun secara akumulasi. Nah, selain bantuan modal, kami juga memberikan pembinaan UKM berupa pelatihan-pelatihan dan promosi produk UKM, bantuan promosi melalui kegiatan pameran-pameran, pameran UKM baik skala lokal, regional, bahkan internasional. Gitu. Kami juga membantu promosi produk UKM melalui penyusunan katalog produk UKM dan sebagainya. Tentunya apresiasi dari Teropong Senayan kali ini di bidang kepedulian UKM tentunya akan semakin menyemangati kami untuk terus memberikan bantuan dukungan kepada UKM kita, dan juga semoga dapat menginspirasi ya lembaga-lembaga maupun perusahaan-perusahaan lainnya baik swasta maupun BUMN untuk bersama-sama terus memberikan dukungan kepada UKM Indonesia sebagai salah satu pilar ekonomi bangsa kita. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Suarsono, memang tidak salah kita memberikan penghargaan kepada PT Telkom Indonesia ya, karena pedulinya perusahaan ini terhadap para UMKM. Iya, baik, selamat sekali lagi ya Pak. Iya. Baik, kemudian pemenang berikutnya dari PT Indofood Sukses Makmur. Oke. Selamat ya untuk PT Indofood. Ya. Selamat kepada PT Indofood Sukses Makmur. Pak, Ibu Novi. Silakan Bu Novi. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada jajaran teman-teman di redaksi Senayan, juga Dewan Juri yang terhormat, sudah memilih Indofood untuk kategori pemenang kategori pengembangan UMKM. Indofood memang memiliki kepedulian terhadap masyarakat, terutama untuk mendorong mereka memiliki usaha kuliner. Dan beberapa hal yang dilakukan Indofood untuk UMKM, diantaranya adalah program pojok selera, dan di dalam program ini tim CSR kami aktif memberikan dukungan kepada para UMKM dengan cara memberikan edukasi tentang bisnis usaha kuliner, kemudian memberikan bekal tentang bagaimana cara menghitung dan supaya memperoleh laba. Kemudian sekarang di era digital, kami juga memperkenalkan untuk usahanya supaya bisa dibuat lebih usaha untuk penjualannya melalui digital. Kemudian
kami juga memberikan sertifikasi halal terutama kepada UMKM yang kami bina. Contohnya beberapa UMKM adalah usaha untuk mie ayam, juga untuk usaha roti atau bakery. Demikian Pak, terima kasih untuk penghargaannya sekali lagi. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Dian, Bu Novi ya. Dan kalau Indofood juga pasti UMKM-nya kuliner gitu aja ya. Baik. Oke, selamat sekali lagi untuk PT Indofood Makmur, sukses terus usahanya. Dan sekarang untuk pemenang berikutnya adalah dari PT Wahana Otomitra Multi Ata atau WOM Finance terbuka. Yang akan diwakili oleh Pak Edwin Sahril. Ya. Pak Edwin, silakan. Ya, silakan. Silakan Pak Edwin. Alhamdulillah, terima kasih kembali kita ucapkan kepada tim Teropong CSR Award 2020 dan tim juri atas apresiasi kepada WOM Finance dalam kategori peduli UMKM. Terlebih dalam kondisi pandemik ini, kami harus lebih mendukung para penggiat UMKM untuk terus bangkit dan semangat dalam melakukan bisnisnya. Penghargaan yang WOM Finance dapatkan menjadi semangat baru untuk menciptakan ide CSR yang lebih bisa merangkul masyarakat dan stakeholder lainnya. Demikian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edwin Sahril, mewakili WOM Finance terbuka. Baik, berikutnya pemenang untuk masih dalam kategori peduli UMKM yang hari ini. Berikutnya yaitu adalah Pertamina. Ibu Dian. Ya. Masih di sanakah Ibu Dian? Halo Ibu Dian. Oh, ternyata terputus sambungan kita dengan Ibu Dian. Ya. Baiklah. Selamat pada Pertamina. Oke, selamat ya untuk Ibu Dian untuk peduli UMKM. Oke, berikutnya pemenang masih dalam kategori peduli UMKM adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero terbuka. Oke, selamat ya. Baik. Terima kasih dan kemudian masih dalam kategori food peduli UMKM ya. Pemenangnya adalah PT Food Station Cipinang Jaya. Oke, selamat. Ini kami minta Pak Arif Prasetyo Hari. Selamat siang Pak Arif. Terima kasih kepada Teropong Senayan yang telah memberikan penghargaan kepada PT Food Station Cipinang Jaya kategori UMKM. Semoga dengan diterimanya penghargaan ini akan memberikan semangat yang lebih kepada Food Station dan jajaran dan seluruh karyawan terus berkarya untuk UMKM dan pengembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arif Prasetyo dan selamat untuk Food Station Cipinang Jaya untuk memenangkan kategori peduli UMKM. Oke, berikutnya Pak Rihat. Ya, berikutnya adalah penerima penghargaan untuk peduli UMKM adalah Utama Karya. Oke. Kami ucapkan selamat kepada Selamat. Utama Karya. Pak Agus Kosasih sudah bergabung bersama kami. Iya, silakan Pak Agus. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, dan juga Ketua Dewan Juri Teropong CSR Award, kepada Dewan Juri dan para panitia acara Teropong Award yang saya hormati. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan apresiasi yang diberikan oleh PT Utama Karya dalam bidang peduli UMKM. Memang dalam pelaksanaan kita sudah banyak melakukan pembinaan terhadap UMKM kita, baik di Pulau Jawa ataupun di daerah Sumatera, karena memang kita ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan jalan tol dari mulai Lampung hingga Banda Aceh. Nah, sepanjang jalan itu kita juga membuat pembinaan juga, kemudian kita juga memberikan space terhadap para pengelola UMKM untuk mengisi spot di rest area yang kita sediakan sepanjang jalan tol. Demikian, Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Agus Kosasih, mewakili PT Utama Karya yang memenangkan kategori peduli UMKM. Selamat ya untuk Utama Karya. Dan yang terakhir ya Pak Rihat,
Ya. Masih dalam kategori peduli UMKM, yaitu perusahaan PT Alfamart. Alfamart. Iya. Saya ucapkan selamat kepada Alfamart. Alfamart. Kepada Ibu Amanda. Ibu Amanda sudah bergabung bersama kami. Halo Ibu Amanda. Ya, selamat siang. Selamat siang, kami persilakan Ibu Amanda. Selamat siang, yang terhormat kepada Bapak Bambang Susatyo, selaku Ketua MPR Republik Indonesia, lalu yang terhormat Ketua dan Dewan Juri Teropong Senayan. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Kami mengapresiasinya dan semoga ke depannya Alfamart lebih bisa memberikan kontribusi yang positif lagi kepada masyarakat sekitar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Amanda sudah menyampaikan kata sambutannya atas kemenangan PT Alfamart untuk kategori peduli UMKM di Teropong CSR Award siang hari ini ya Pak Rihat. Oke, masih banyak lagi beberapa kategori yang belum kita umumkan dan langsung saja kita masuk ke kategori berikutnya ya Pak Rihat. Itu peduli berkelanjutan. Nah, yang tentu saja ini sangat penting bagi hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan. Bagaimana supaya perusahaan itu tidak hanya membangun proyek atau mencari laba, mencari omset dan seterusnya, tapi juga peduli terhadap keberlanjutan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Oke, itulah indikatornya ya. Iya, salah satunya. Salah satunya. Oke. Jadi baiklah sahabat Teropong TV, inilah pemenang untuk kategori bisnis berkelanjutan. Peduli bisnis berkelanjutan. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT Hutama Karya Persero. Iya, itu tadi pemenang-pemenang untuk kategori peduli bisnis berkelanjutan. Yang pertama itu yaitu PT Bank Negara Indonesia Persero Terbuka ya Pak. Ya, Oke. Selamat ya. Selamat. Untuk PT Bank BNI. Iya, kita mewakili lah dari Bank BNI ya. Oke. Kebetulan beliau perwakilan dari Bank BNI tidak bisa hadir di siang hari ini. Baik, sekali lagi selamat untuk Bank BNI. Dan kemudian pemenang selanjutnya adalah masih dalam kategori peduli bisnis berkelanjutan, yaitu Hutama Karya kembali. Hutama Karya. Iya, selamat untuk Hutama Karya. Pak Agus Kosasi masih di sana? Oh ya, siap. Iya, silakan Pak Agus. Oke, baik, terima kasih. Kembali kami mengucapkan terima kasih lagi atas apresiasi yang diberikan pada Hutama Karya. Memang kita masih fokus pada kegiatan di pembuatan jalan tol Trans Sumatera. Jadi untuk kedepannya kita selama masih ada pekerjaan jalan tol dari Lampung hingga Banda Aceh, kita akan tetap mempedulikan kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar jalannya, baik kegiatan perbaikan-perbaikan di sekitar jalan tol untuk masyarakat dan juga pembinaan-pembinaan kepada masyarakat di lingkungan pekerjaan kita. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Agus Kosasi, mewakili dari PT Hutama Karya yang sudah memenangkan untuk kategori peduli bisnis berkelanjutan. Ya. Baiklah, sahabat Teropong TV, kita akan lanjutkan kembali untuk beberapa kategori, masih ada tinggal beberapa kategori lagi ya Pak Rihat ya. Masih menarik. Masih menarik, pastinya pasti akan menarik untuk kita ikuti bersama. Namun sebelum itu kembali kita akan ikuti kuis siang hari ini ya, sahabat Teropong TV.
kuis untuk banjir kuis ya. banjir kuis. Oke, untuk pertanyaan yang kedua ya siang hari ini, pertanyaannya adalah siapa perusahaan penerima penghargaan peduli bisnis berkelanjutan? Ya, Nah, baru tadi kita umumkan ya. Siapakah perusahaan penerima penghargaan peduli bisnis berkelanjutan? Ada dua, Anda sebutkan dua-duanya boleh, Anda sebutkan salah satu juga boleh, gitu ya. Dan tapi untuk menjawab kuis ini Anda wajib follow Instagram teropongsenayan.com di @teropong_senayan. Kemudian juga wajib subscribe YouTube kami di Teropong TV tentunya. Dan kemudian pengumuman pemenang kita akan umumkan di Instagram Teropong Senayan nantinya ya. Baik, Pak Rehat dan juga sahabat Teropong TV, kita akan kembali mengumumkan kategori-kategori pemenang di Teropong CSR Award siang hari ini. Namun sebelum itu kita akan simak dulu yang satu ini. Banyak ya. Oke, kita kembali lagi di Teropong CSR Award 2020 dan tentunya masih bersama saya Nick Wardi dan juga ada Pak Rehat Wiranto. Oke. Dan kita masih akan mengumumkan beberapa kategori lagi ya, sahabat Teropong TV. Dan kali ini kita akan mengumumkan untuk kategori berikutnya ya, Pak Rehat. Yaitu untuk kategori peduli anak berkebutuhan khusus. Oke. Peduli anak berkebutuhan khusus nih. Gimana tuh indikatornya nih, Pak Rehat? Indikatornya tentu saja adalah bagaimana perusahaan sangat memperhatikan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mereka dalam kondisi yang tidak seperti kita, tetapi mereka juga anak-anak atau warga negara Indonesia yang harus maju bersama untuk membangun Indonesia. Iya, itu dia. Baik, itu kira-kira indikatornya dan Dewan Juri sudah memilih beberapa pemenangnya, ya. Dewan Juri sudah memilih beberapa pemenangnya dan sekarang kita akan menyaksikan inilah para pemenang untuk kategori anak berkebutuhan khusus. Inilah pemenangnya. Peduli anak berkebutuhan khusus. PT Pertamina Persero. Oke, itu para pemenang untuk kategori peduli anak berkebutuhan khusus. Ternyata hanya satu pemenang ya, Pak Rehat ya. Ya, ini memang pemenang ada satu-satunya. Oke, selamat untuk Pertamina. Ya. Selamat kepada Pertamina. Oke, Ibu Dian sudah tadi ngomong ya, jadi kita skip dulu ya. Baik, terima kasih ya, dan selamat untuk Ibu Dian serta perusahaan PT Pertamina atas memenangkan award yang kita sampaikan untuk kategori peduli anak berkebutuhan khusus. Baik, kita lanjutkan ya, Pak Rehat. Ya, baik. Nah, ini kategori berikutnya. Ya. Yaitu kategori peduli masyarakat. Nah, peduli masyarakat ini apa lagi nih Pak Rehat? Ya. Tadi sudah peduli berkebutuhan khusus, karena berkebutuhan khusus, sekarang peduli masyarakat. Ya, peduli masyarakat ini memang ada sifat umum ya. Sifat umum terutama menyangkut mengenai peran pengusaha di dalam membantu masyarakat yang
sedang mengalami mungkin bencana atau ada mengalami penyakit seperti sekarang ini. Nah, para pengusaha-pengusaha ini ternyata sangat peran aktif di dalam membantu mereka-mereka yang membutuhkan. Oh gitu. Nah, dan kepedulian kepada masyarakat ini pantas tentu saja untuk diberi penghargaan yang layaklah dari masyarakat, pemerintah maupun dari Teropong tentu saja. Iya, baiklah. Oke, itu tadi kira-kira indikatornya seperti itu ya, sahabat Teropong TV, dan Dewan Juri sudah memilih ya antara indikator tersebut, dan inilah para pemenangnya. Peduli Masyarakat. PT Utama Karya Persero. PT Asuransi Adira Dinamika Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Perinda Pasar Jaya. PT Food Station Cipinang Jaya. PT Smartfren Telekom Tbk. Oke, itu tadi para pemenang untuk kategori peduli masyarakat ya, Variat ya, peduli masyarakat. Ada 8 perusahaan yang memenangkan award ini, yaitu peduli masyarakat. Yang pertama adalah PT Utama Karya. Saya ucapkan selamat kepada PT Utama Karya. Oke, Pak Agus, masih di sana? Masih, siap. Ya, silakan Pak Agus. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada PT Utama Karya berupa apresiasi dalam kategori peduli masyarakat. Memang secara corporate kita concern sekali hubungan dengan masyarakat. Yang banyak kita lakukan tuh dalam pendidikan, banyak kita pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan seperti pesantren, kemudian juga ada dalam segi agama, perbaikan masjid, gereja, MCK, infrastruktur jalan, semua kita lakukan. Dengan dapatnya kita kategori peduli masyarakat, mudah-mudahan mendorong kami untuk dapat lebih baik ke depannya untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Agus Kosasih, mewakili dari PT Utama Karya. Selamat sekali lagi untuk kemenangan ini. Kemudian award ini juga kita berikan kepada
PT Asuransi Adira Finance atau Adira Insurance ya, PT Asuransi Adira Dinamika atau Adira Insurance terbuka. Oke, selamat untuk Adira Insurance terbuka. Oke, kita mewakili bisa menerima ya Pak Riyad ya. Baik, kemudian berikutnya Pak Riyad. Ya, kemudian berikutnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia. Oke, PT Bank BRI. Ya, selamat untuk BRI, Bank BRI kembali menjadi pemenang di kategori peduli masyarakat ya. Sudah kita wakili saja Pak Riyad ya, kita akan ambil award ini, kemudian kita akan menyerahkan kepada Bank BRI. Oke, selamat sekali lagi. Berikutnya, kemudian adalah Indofood sukses makmur. Oke, Indofood sukses makmur. Indofood ya. Iya. Selamat Ibu Novi. Halo Ibu Novi. Iya, halo. Terima kasih lagi. Sama-sama Ibu Novi. Untuk penghargaannya kepada Indofood, kegiatan CSR kepedulian terhadap masyarakat. Kebetulan Indofood memang memiliki program Corporate Social Responsibility, kepedulian terhadap anak-anak mahasiswa, terutama mereka yang akan menyelesaikan skripsinya, dan Indofood memberikan dana riset kepada adik-adik mahasiswa, terutama mereka yang akan mengadakan riset yang berkaitan dengan pangan, dan ini adalah bertujuan untuk ketahanan pangan nasional di negara kita. Bantuan riset ini memang kita berikan dari sejak tahun 1998 dan alhamdulillah hingga saat ini ada sekitar ratusan mahasiswa yang sudah dibantu oleh Indofood, kira-kira sekitar 800-an adik-adik mahasiswa yang sudah dibantu, dan salah satunya kenapa Indofood memiliki misi membantu kepedulian kepada adik-adik mahasiswa ini adalah kita ingin sekali bahwa Indonesia menjadi negara yang tangguh, di mana negara yang kuat, negara yang tangguh itu adalah berdasarkan riset-risetnya yang unggul. Nah, kami ingin mendorong adik-adik mahasiswa untuk bisa memberikan kontribusi terhadap negara kita, terutama untuk dunia pangan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Ibu Novi. Itulah tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Novi tentang penghargaan yang diterima peduli masyarakat dari PT Indofood Sukses Makmur. Lebih ke beasiswa ke mahasiswa ya. Iya, itu sudah sangat membantu tentu saja ya. Betul. Selamat ya Ibu Novi ya. Kemudian untuk pemenang berikutnya adalah dari PT Bank Negara Indonesia Persero Terbuka atau Bank BNI. Oke, selamat ya untuk Bank BNI. Oke, kita wakil saja, kita terima penghargaan ini dan kita akan memberikan secara langsung nanti ke Bank BNI. Berikutnya pemenangnya adalah Perumda Pasar Jaya. Oke, selamat untuk Perumda Pasar Jaya. Perumda Pasar Jaya. Ya, Terima kasih. Untuk Pak Gatra Pratama, silakan. Gatra Faganza, Pak. Gatra Faganza, loh, maaf. Baik, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bambang Susatyo selaku Ketua MPR dan dalam hal ini juga sebagai Ketua Dewan Juri, dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim Teropong Senayan atas acara yang telah diselenggarakan. Di luar ekspektasi kami gitu ya, kami tidak berharap, kami tidak menyangka sebetulnya apa yang telah kami lakukan mendapat apresiasi yang sedemikian besar dari tim Teropong Senayan. Kami dari Pasar Jaya berupaya memang minimal kami dapat memberikan sumbangsi kepada lingkungan sekitar, dalam hal ini mendirikan PAUD yang ada di pasar, yang mana PAUD tersebut itu juga dapat dinikmati tidak hanya oleh dagang yang membawa anak-anaknya ataupun pengunjung yang membawa anak-anaknya, tapi juga kepada masyarakat di lingkungan sekitar yang memang dirasa membutuhkan PAUD ini sendiri, di mana kita sama-sama tahu salah satu fundamental bagi kelangsungan bangsa adalah pendidikan, yang pertama harus dimulai dari usia sejak dini. Usia, iya betul.
Oleh sebab itu kami juga berharap apa yang kami dapatkan hari ini ke depannya dapat menjadi trigger kami untuk menjadi lebih baik ke depannya secara corporate yang dapat memberikan lebih juga kepada masyarakat khususnya di lingkungan sekitar kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas apresiasi dari Teropong Senayan. Baik, terima kasih Pak Gatra, mewakili dari Pemda Pasar Jaya. Dan baiklah, pemenang berikutnya, Pak Arihad. Pemenang berikutnya adalah PT Food Station Cipinang Jaya. Kali ini akan ada pernyataan langsung, pernyataan melalui video ya, pernyataan melalui video karena tidak hadir pada hari ini, tetapi sudah menyiapkan videonya. Kita dengarkan. Dari Pak Arif Prasetyo Hadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teropong Senayan yang telah memberikan kami penghargaan kedua peduli kepada masyarakat tahun 2020 ini, sehingga memotivasi lebih pada kami semua di Food Station untuk memberikan kepedulian kita kepada masyarakat banyak, masyarakat Jakarta khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat ya untuk Food Station Cipinang Jaya. Oke, dan pemenang berikutnya untuk masih kategori peduli masyarakat. Ya. Untuk kategori peduli masyarakat, kali ini yang mendapat penghargaan adalah Smart Friend Telekom. Iya. Mas Friend, Pak Munir. Pak Munir. Terima kasih. Pak Munir. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR sekaligus sebagai Ketua Dewan Juri, seluruh jajaran Dewan Juri dan juga seluruh tim Teropong Senayan yang telah mengadakan acara ini. Kami sangat berterima kasih dan kami bersyukur bahwa kami salah satu daripada perusahaan yang diberikan penghargaan dalam kategori kepedulian masyarakat. Semoga hal ini dapat membantu lebih banyak lagi kami untuk ke depan agar dapat memberikan kepedulian yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Intinya adalah kami ingin bersama dan terus membangun negeri ini bersama dengan semua masyarakat yang ada. Kami bersama tim daripada pengguna, komunitas pengguna Smart Friend, kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir Ganda Prabowo mewakili dari Smart Friend Telekom Terbuka ya, memenangkan Award Peduli Masyarakat. Ya. Baiklah, itu tadi para pemenangnya untuk kategori peduli masyarakat ya, Pak Rihad ya. Dan baiklah, sebelum itu ya, sebelum kita lanjutkan lagi acara Teropong CSR Award 2020 ini, kami ingatkan kembali untuk Anda ya, sahabat Teropong TV, bahwa jawab kuis pertanyaannya tadi yang sudah kita sebutkan, 2 pertanyaan di awal, kemudian caranya gampang sekali. Anda cukup follow Instagram teropongsenayan.com di @teropongsenayan_, ya, di @teropong_senayan, di @teropong_senayan, dan kemudian subscribe YouTube kami di Teropong TV ini. Kemudian tadi pertanyaannya sudah kita sebutkan dan Anda tinggal menjawab. Berikutnya pemenang akan kita umumkan di Instagram Teropong Senayan. Dan pemenang akan kita hubungi melalui DM Instagram. Kami akan kembali lagi untuk Anda semuanya, sahabat Teropong TV, setelah yang satu. Tahukah kalian, lokasi pembangunan jalan tol Trans Sumatera, tepatnya pada ruas tol Pekanbaru Dumai seksi keempat, sangat dekat sekali dengan Soka Marga Satwa Balai Raja. Jalan tol yang dibangun nantinya akan bersilangan dengan 8 buah kantung gajah, yang di setiap lokasinya diperkirakan terdapat kurang lebih 50 ekor gajah. Nah, loh, tenang, untuk melindungi keselamatan satwa gajah dan faktor keselamatan para pengguna jalan tol, PT Gutama Karya akan memfasilitasi jalur perlintasan gajah ini.
Dari 8 kantong gajah yang ada, nantinya akan dibangun 5 perlintasan gajah yang berbentuk jembatan underpass, seperti habitat aslinya, dengan clearance setinggi 5,1 meter dan lebar 40 meter, serta pada bagian kiri dan kanan jalan yang bersilangan dengan perlintasan gajah dibuat pagar pengaman. Semoga dengan dibangunnya jalur perlintasan gajah ini, keselamatan satwa gajah dan keselamatan pengguna jalan tol akan tetap aman dan terjaga dengan lebih baik. Baik, kita kembali di Teropong CSR Award 2020 dan tentunya masih bersama saya Nick Wardi dan juga Pak Rihat Wiranto. Baik. Dan baiklah, demikian sahabat Teropong TV. Semua kategori sudah kita umumkan pemenangnya dan sekali lagi kita ucapkan selamat ya untuk para pemenang di Teropong CSR Award 2020 ini. Dan mungkin sebagai penutup nih Pak Rihat ya, apa yang ingin disampaikan untuk acara ini? Ya, pertama tentu kami mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada peserta pada acara Teropong CSR Award 2020. Dan kami berharap agar kerjasama serupa dan kerjasama yang lebih baik lagi akan kita adakan di masa yang akan datang. Semoga kita juga mendapatkan banyak manfaat dari kerjasama ini dan semoga acara ini juga akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk negeri Indonesia yang tercinta ini. Baik. Itu tadi ya pernyataan resmi dari Pak Rihat Wiranto. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk perusahaan-perusahaan yang sudah membantu pelaksanaan Teropong CSR Award 2020 ini, yaitu PT Telkom Indonesia, kemudian PT Telkomsel, PT Pertamina, PT Indofood, kemudian Bank BRI, kemudian WOM Finance terbuka, ada Food Station Cipinang Jaya, juga ada Utama Karya, Bank BNI, kemudian Adira Insurance, juga ada Perumda Pasar Jaya, PT Smart Friend, Telkom Terbuka, dan juga PT Alfamart. Terima kasih sekali lagi untuk kerjasamanya di Teropong CSR Award 2020. Baiklah, sahabat Teropong TV, akhir kata kita tutup seluruh rangkaian Teropong CSR Award 2020 pada siang hari ini dan mudah-mudahan kita akan jumpa lagi di Teropong Award, Teropong CSR Award yang akan datang. Saya Nick Wardi pamit dan Pak Rihat juga pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye now. Selamat siang.